Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda semua? Semoga sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini bertemu lagi bersama Ibu Mulyana di pembelajaran PKN kelas 9. Silahkan kalian persiapkan buku dan pena kalian untuk mencatat materi-materi penting di pembelajaran kali ini. Materi yang akan kita bahas di bab 1 ini adalah dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Adapun submaterinya yaitu penerapan Pancasila dari masa ke masa, dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman, dan perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah penerapan Pancasila dari masa ke masa. Tujuan pembelajaran diharap siswa mampu mendeskripsikan penerapan Pancasila sebagai dasar negara dari masa ke masa, menyajikan hasil telaah tentang peran tokoh nasional dalam perwujudan Pancasila sebagai dasar negara, dan mendemonstrasikan peran tokoh nasional dalam perwujudan Pancasila sebagai dasar negara. Coba perhatikan gambar di sini. Siapakah beliau? Ada sangkut pautkah beliau dengan Pancasila? Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa telah disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia. Akan tetapi, dalam perwujudannya banyak sekali mengalami pasang surut. Bahkan, sejarah bangsa kita telah mencatat bahwa pernah ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan ideologi lainnya. Untuk itu, perlu perilaku masyarakat yang mencerminkan nilai Pancasila dan pandangan hidup bangsa. Perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara telah dilaksanakan dari masa ke masa, mulai dari sejak awal kemerdekaan, Orde Lama, dan masa reformasi sampai sekarang. Namun, mengalami beberapa tantangan dan hambatan. 1. Pada saat periode awal kemerdekaan, mulai dari tahun 1945 sampai 1959. Sebagai bangsa yang besar, kita patut menghargai jasa para pendiri bangsa yang telah berhasil merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah hidup bangsa. Namun, pada kenyataannya, penerapan Pancasila pada masa ini menghadapi berbagai masalah sehingga tidak berjalan mulus. Ada upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Upaya-upaya tersebut diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI di Madiun pada tanggal 18 September 1948 yang dipimpin oleh Musso. Tujuannya mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis, namun dapat digagalkan. 2. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Sekar Maci Marijan Kartosuwiryo dengan ditandai didirikannya Negara Islam Indonesia atau NII oleh Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1949. Tujuan utamanya mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam, tetapi gerakannya bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya. 3. Pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS merupakan sebuah gerakan separatisme yang dipimpin oleh Christian Robert Stephen Maumokil yang bertujuan untuk membentuk negara sendiri yang didirikan tanggal 25 April 1950. Pulau-pulau terbesarnya adalah Seram,
Ambon, dan Buru. Kekalahan di Ambon berujung pada pengungsian pemerintahan RSM di Seram, kemudian mendirikan pemerintahan dalam pengasingan di Belanda pada tahun 1966. 4. Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI atau Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta yang dipimpin oleh Saripudin Prawiranegara dan P.J. Samuel tahun 1957 sampai 1958 di Sumatera dan Sulawesi. Gerakan ini merupakan bentuk koneksi untuk pemerintahan pusat pada waktu itu yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. 5. APRA, Angkatan Perang Ratu Adil, yang didirikan oleh Kapten KNIL Raymond Westerling pada tanggal 15 Januari 1949. Berusaha mempertahankan negara federasi yang dibentuk Belanda untuk melawan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno-Hatta. 6. Perubahan bentuk negara dari RIS menjadi NKRI. Konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Dalam perjalanannya, berhasil melaksanakan pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955, yang selama itu dianggap paling demokratis. Pada masa ini, demokrasi yang dilakukan adalah demokrasi liberalisme, sehingga menimbulkan krisis politik, ekonomi, dan keamanan yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan Dekret Presiden 1959. 2. Pada masa Orde Lama tahun 1959 sampai 1966. Periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikiran dalam pemerintahan negara berpusat pada pemimpin negara. Pemimpin negara saat itu ialah Presiden Soekarno. Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup berdasarkan TAP MPRS nomor 20/1963 yang menyebabkan kekuasaan presiden semakin besar dan tidak terbatas. 2. Presiden mengeluarkan Penetapan Presiden nomor 3/1960 tanggal 5 Maret 1960 yang membubarkan DPR hasil pemilu 1955. 3. Presiden membentuk MPRS yang anggota-anggotanya terdiri atas anggota DPR GR, utusan daerah, dan utusan golongan yang semuanya diangkat serta diberhentikan oleh Presiden. 4. Presiden Soekarno yang menggabungkan nasionalis agama, komunis atau Nasakom yang tidak cocok dengan kehidupan negara Indonesia. Pada periode ini terjadi pemberontakan PKI tanggal 30 September 1965 yang dipimpin oleh D.N. Aidit dengan tujuan pemberontakan menjadikan negara Indonesia sebagai negara komunis yang berkiblat ke negara Uni Soviet serta mengganti Pancasila dengan paham komunis. 3. Pada masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Orde Baru dimulai pada saat Jenderal Soeharto mendapatkan Super Semar yang ditandatangani oleh Insinyur Soekarno. Pada saat itu, konsep demokrasi adalah demokrasi Pancasila. Presiden Soeharto dipandang rakyat sebagai seseorang yang mampu mengeluarkan bangsa
bangsa ini dari keterpurukan. Hal ini dikarenakan beliau berhasil membubarkan PKI, berhasil menciptakan stabilitas keamanan dalam negeri, membangun nasional tumbuh dengan pesat di segala bidang kehidupan, dan mengganti demokrasi terpimpin menjadi demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintahan Orde Baru yaitu melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 murni dengan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Beberapa kebebasan berpolitik dibatasi, seperti jumlah partai politik hanya 3, yaitu P3, Golkar, dan PDI. Kebebasan pers dan kebebasan berpendapat dibatasi, terbukti dengan banyaknya kasus dibredelnya beberapa surat kabar atau majalah. Pemberedelan itu dilakukan atas dasar media dan pers pemberitaan peristiwa yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Penculikan dan penangkapan aktivis politik. Beberapa pelanggaran HAM di berbagai daerah. Penculikan dan penangkapan aktivis politik. Beberapa pelanggaran HAM di berbagai daerah. Adapun penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 adalah DPR, MPR, DPA, BPK, MA, LSM, partai politik, dan lain-lain. Kebebasan berpolitik dibatasi, kebebasan pers dan kebebasan berpendapat dibatasi. 4. Pada masa reformasi tahun 1998 hingga sekarang. Masa reformasi terjadi karena saraf ketidakpuasan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Soeharto. Adanya desakan masyarakat Indonesia, Presiden Soekarno mundur dari jabatannya pada tanggal 21 Mei 1998 dan digantikan oleh B.J. Habibie. Melalui Presiden Habibie, sedikit demi sedikit perbaikan sistem di Indonesia mulai dilakukan, mulai dari bidang ekonomi, politik, dan hukum, dan masih banyak lagi. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyatakan pendapat di muka umum dan lain-lain. Namun, eksistensi dan peranan Pancasila dalam reformasi dipertanyakan. Pancasila di masa reformasi tidak jauh berbeda dengan Pancasila di masa Orde Lama dan Orde Baru, dan masih banyak masalah sosial ekonomi yang belum terjawab. Pancasila harus disesuaikan dengan perkembangan zaman, baik secara lepan, konstekstual, dan sinkron, sesuai kenyataan pada zaman tersebut. Tantangan penerapan Pancasila pada masa reformasi sampai sekarang ialah munculnya pergaulan bebas, pola komunikasi yang tidak beretika, peredaran narkoba dan minuman keras, aksi anarkisme serta vandalisme, terjadinya perpecahan dan penurunan moral, hingga perubahan gaya hidup ke barat-baratan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Untuk itu, perlu kewaspadaan dan kesiapan yang harus kita tingkatkan untuk menanggulangi penyusupan ideologi lain yang tidak sesuai dengan Pancasila. Perlu komitmen bersama seluruh rakyat Indonesia untuk mempertahankan serta melestarikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di segala aspek kehidupan. Itulah materi kita kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya.